Oke. Karena masih minum. Halo guys, perkenalkan di sebelah sini kita ada teman-teman baru. Sebelah Kanan dan kiri saya bisa perkenalkan diri. Silakan dari kanan saya. Kayak lagi respect ya. Doi. Iya Mas Gun. Malu lupa. Iya Mas Gun. Ya. Nama aku Helmi teman-teman. Iya. Salam kenal teman-teman Iya, semuanya. Mas Helmi ya teman lama. Ya, terus sebelah saya teman kiri. Saya Faisal, temen nongkrongnya Gunawan. Oke, ini semuanya itu teman. Iya. Dan sekarang kita bertemu di sini. Oke, di sini Hetero nggak disebut ya? Hah? Hetero nggak perlu disebut. Oh, hetero kita lagi di hetero. Oke guys, di sini kita mau mengomentari tentang video ini guys. Dilihat dari beberapa pandangan dari saya, dari Helmi dan dari Faisal. Oke guys. Faisal. Di sini bisa kita lihat guys. Belum disiapin. Anjing dalam anjing dia goblok, anjing dia goblok, anjing dia goblok. Goblok, ini gimana guys? Ini video viral banget. Ya tinggal tunggu. Ini kira-kira bisa dihukum nggak orang kayak gini? Ya tinggal ditunggu aja di press release-nya di Ini tuh maksudnya penistaan atau bukan? penistaan. Penistaan ya. Nah, di sini keterangannya kayak gini. Ada yang komen, dia itu katanya kelainan gitu. Itu bagaimana menanggapi itu dari segi kacamata hukum? Hukum itu kan ilmu yang pasti ya. Pasti dalam artian ada landasan hukum yang memang harus dibuktikan. Jadi kalau misalnya kita beropini, wah ini benar atau salah, ini kayak gimana hukumnya berbicara secara kepastiannya di mata hukum seperti apa ya memang nanti harus dibuktikan gitu loh. Kalau tadi ada statement, wah ini kayaknya Kelainan, ya? orang kelainan, ya dibuktikan gitu. Kalau ada terbukti? tes psikologi, ya pasti tetap diproses. Oh, Cuma proses. kan ya menggunakan hukum yang sesuai dengan kategori orang yang tidak berakal sehat gitu kan. Layaknya di agama Islam kan juga ketika orang yang tidak berakal tidak diwajibkan sholat. Nah kalau misalnya ini orang yang tidak berakal terus membuat onar, meresahkan publik, ya pasti tetap diproses tapi disesuaikan takarannya sesuai dengan kategori tersebut. Kayak biasanya itu kan ada orang yang ODGG ya, orang dalam gangguan jiwa, itu kan biasanya dia melakukan onar secara di masyarakat tuh, mereka lari-lari baju gitu kan. Ya tetap diproses dengan dinas sosial melakukan pembinaan atau apa gitu ya. Coba kalau ini memang ini sih sebenarnya saya nggak mau beri reaksi tuh. Takut ini, aduh Mas Gun kenapa sih harus reaksi? Oke, ganti apa ya? Enggak sih. Enggak, ini sebenarnya aku lebih bereaksi dari aku. Saya juga ini kaget loh. Kalau Mas Faisal kan gimana? jawabnya lebih cair. Kalau aku melihat dia Kalau aku secara mungkin ini aja ini ya. kacamata. Kalau aku mungkin dari kacamata sosial aja lah ya. Iya. Nah, ya, kayaknya Pakai kacamata Mas. Oh ya, pakai kacamata. Enggak, Pakai kacamata sosial. kalau kita lihat fenomena sosial yang ada, kasus seperti ini kan sudah nggak sekali dua kali ini lah ya. Maksudnya ada orang yang kasusnya apa, Ya, terus kena Jokowi, ya kan, kena somasi itu dipidana atau ada yang nuntut segala macam. Entah kenapa respon masyarakat yang dituntut itu, atau mungkin ada saran dari orang yang ngerti hukum kalau memang orang dengan gangguan jiwa itu nggak bisa dipidana atau bisa ada potensi lolos dari pidana, itu malah dijadikan modus untuk orang tersebut. Alasan? Iya, menghindari hukum dengan iya. pura-pura menjadi ODGJ gitu loh. Ya sekarang kan ya zaman-zaman Gen Z lah. Sesederhana gini, kena mental ada apa namanya, ada catatan kena mental sedikit itu langsung bisa disebut ODGJ. Oh iya. Kan banyak kasus Iya, yang semacam itu. iya. Mungkin sebenarnya sih mungkin oke lah, mungkin dari indikasi dari ahli ya, dari psikolog atau segala macam itu memang ada indikasi sedikit gangguan jiwa itu. Tapi mungkin ya kalau kita runtut ya, kayaknya sih semua orang yang bermasalah kayak gitu ya mungkin ada memang sedikit lah indikasi seperti itu. Cuma takutnya
indikasi semacam itu dijadikan alasan nantinya untuk orang-orang, oh ternyata aku bisa menghindari hukum. Iya, menghindari hukum dengan cara yaudahlah Ngakunya gitu ya, ngakunya sedikit sekali ya. aja pasti nanti ketahuan ada masalah tertentu yang bisa membuat saya itu lolos dari jeratan hukum itu. Paling kayak gitu sih. Nah itu yang ditakutkan kan seperti itu. Maksudnya kayak catatan kesehatan yang harusnya dijadikan rujukan untuk orang itu berobat, malah dijadikan untuk orang menghindari hukum, seperti itu sih. Oke, jadi ini sensitif ya ini. Sensitif, Pak. Apa namanya? Ya. Videonya itu menimbulkan Iya. banyak apalagi kita di mayoritas. Kontroversi sekali. Tapi Kontroversi. ini nanti ditunggu sih, paling ini bentar lagi klarifikasi sih. Oke. Terus nih ada nih guys. Nih ya. Ini yang meledak ya? Nih gimana nih? Yang tadi dan kemarin. Ini nanti audiens ngeliatnya gimana? Nanti saya Oh. Iya, ini kan ini. editornya kan canggih. Ini kan lagi viral nih. Ya. Oke. Udah tahu berarti nih? Belum. Aku nggak pernah. Intinya apa Mas Gun? Intinya itu sekarang kan lagi liburan nih, sampai macet lautan manusia kayak gini guys. Itu di mana, Mas? Tuh. Si Kunir, oh Dieng ya. Oh. Dieng. Jadi Kunir sama perahu deket nggak sih? Oh itu Ya, nih. masih satu kawasan itu. ini kan si Kunir ya. Liburan panjang berarti kan. Si hijau ada nggak si hijau? Iya. Liburan panjang pas Oh, makanya ke situ nih. Oh. Nih, Dari kacamata politik ya? Sabtu Minggu ya. Ya. Sabtu Minggu Senin Ya. libur panjang. Nah, berita yang lain juga sama seperti ini, intinya itu ada yang sampai meninggal Pak. Allah. Gara-gara itu macet. Fenomena macet yang menyebabkan meninggal bahkan sampai liburan itu tak merasakan liburan itu bagaimana nih dari ini Mas Faisal nih? Mungkin itu orang-orang visioner ya. Maksudnya kan liburan itu kan nyari view, nyari apa ya maksudnya dari rumah terus nyari spot healing lah ya. Tapi ini langsung nyari spotnya langsung ke Ramatullah gitu loh. Terlalu jauh. Tapi kan tempat wisata dong dia tujuannya. Nah itu adalah mungkin kalau kita pakai bahasa Gen Z ya, orang-orang itu tuh FOMO. Oh Jadi iya. kalau misalnya ada Fear? ya kan, Fear? nah Iya. fear and loathing in Las Vegas. Betul lah, intinya apa ya, intinya nggak mau ketinggalan tentang updatean tertentu ya, apalagi sekarang kan zamannya TikTok, zamannya Instagram Reels dan sebagainya. Nah, lihat ada tempat estetik dikit, orang itu langsung berbondong-bondong ke situ gitu kan, tanpa memikirkan bahwa jutaan orang lain mungkin memikirkannya sama ini bagus. Nah, akhirnya numpuk di satu lokasi itu. Nah, di mana pengelola wisatanya juga ini buat catatan ya, kurang bisa menghandle, kurang ada SOP yang jelas, jadi terjadilah penumpukan seperti itu gitu sih. Gimana nih Mas Helmi? Orang mau liburan malah meninggal gara-gara macet. Bahkan ini yang tadi sampai macet manusia itu bagaimana tanggapannya? Mungkin itu sebuah fenomena yang ya tadi ya sepakat sih, maksudnya kayak FOMO, orang-orang itu karena melihat orang lain, wah ini kontennya konten refreshing, kontennya konten lagi di alam gitu, akhirnya kan matik ya. Memang ya keramaian Iya ya. so maksudku harusnya sih dengan sekarang ya yang pekerjaan itu bisa lebih banyak opsinya, nggak harus Iya, maksudnya yang office remote ya. iya remote, kita bisa work from anywhere gitu kan, work from cafe atau work from home dan sebagainya gitu. Harusnya fenomena kayak gini kan mengurangi ya. Maksudnya tadi kan konteksnya adalah ini di liburan, Ya. terus aja tumpuk gitu kan. Libur panjang dan itu hampir setiap libur panjang pasti ada aja ya. Gitu. Nah kayak aku tuh Mas Gun, Ya. kalau misal udah ngeliat kayak gitu, lah pasti udah kegambar kan. Ini mau ke puncak tuh si Kunir kan ke Dieng. Ya. Otomatis di perjalanan menanjaknya udah pasti tuh macet. Iya. Belum nanti kampas Koplingnya kopling ya. kenal lah apa dan sebagainya. Apalagi sampai kehabisan bensin dulu luput ya. Makanya buat apa sih? Maksudnya kita itu mudah terpancing dengan apa yang orang lain lakukan. Lebih baik maksudnya kita menciptakan kesenangan dan kebahagiaannya kita sendiri. Iya. Ya kalau misal konteksnya adalah pengen ke si Kunir, ya nggak usah di hari liburan yang semuanya Iya, betul. ini mayoritas lagi liburan. Ini Oh, iya. jawabannya kan normatif. Oke, gini. Kita menyambung ke yang tadi ya. Kita sekarang di era yang mungkin banyak pilihan ya. Daripada kalian bekerja di apa yang mengharuskan jam kerjanya itu Senin sampai apa? Ya. Liburnya itu tergantung tanggal ya, tanggal merah ya, atau tergantung hari libur. Tadi nyinggung masalah kerja remote. Apa? Kita berubah topik ke
ke situ bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Kira-kira nih, Di mabuk cinta. kira-kira nih buat teman-teman buat ada pandangan nih. Kebetulan kita kan syutingnya lagi di hetero nih. Oh iya. 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 Nah di situ Dalam pendamping UMKM. Oh iya. Bisa. Nah di sini buat teman-teman buat pandangan, kira-kira ada nggak untuk kerja remote yang kita ingin hilik itu tanpa harus memikirkan tanggal merah gitu. Untuk contoh-contoh garis besar aja nih. Yang Ya kalau kerja remote menurut saya itu orientasinya bukan di waktu kan, orientasinya itu di hasil. Jadi ketika misalnya pekerjaannya adalah desain, dia desain grafis atau konten kreator, dia dikasih deadline harus menyelesaikan tanggal sekian untuk desainnya atau kontennya, ya sudah tinggal diselesaikan aja dulu, habis itu masih ada space waktu yang dipakai, bisa dipakai buat refresh kan. Sebenarnya permainannya adalah di bagaimana kita mengatur waktunya atau memanage. Oke, berarti iya. Iya. Di sini Mas Faisal untuk kerja remote itu bagaimana nih? Ya tergantung ya, maksudnya kalau memang aturannya Sakit ya itu- Mas digantung. Oh iya, digantung ya. Aduh, asem ya. Pemilihan katanya salah ya. Enggak sih, cuma aku biar cair. Oh gitu. Oke. Mungkin kita lihat dulu, maksudnya gini. Misal kerjaan itu mengharuskan kita untuk stay di suatu tempat, katakanlah misalnya kayak apa sih ya istilahnya ya, kayak yang penting standby lah kayak gitu kan, ada yang memang yang penting nggak usah, yang penting berangkat dulu, yang penting absen dulu ngantor apa segala macem, nggak, walaupun di situ nggak ada kegiatan tertentu atau nggak melakukan aktivitas tertentu yang memang sesuai SOP ya. Nah itu memang sudah nggak bisa mobile gitu, memang ya udahlah kita standby harus di kantor atau di tempat tertentunya ditentukan oleh perusahaan. Tapi kalau memang kerjaan yang kita ambil itu mengharuskan kita yang penting kelar, entah itu mau digarap di kafe, mau di hotel atau segala macam, silakan lah ya. Kan ada sekarang istilah WFH ya, work from hotel. Work from hotel. Work from bisa. BFS ada nggak BFS? Work from spa. Waduh. Tapi memang faktanya memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu di mana kalau di hotel itu hasilnya lebih banyak Mas Gun. Review. Iya, review hotel. Iya, bukan yang lain-lain gitu loh. Staycation. Staycation kan ada yang dibayar kan. Untuk review hotel Mas, staycation 2 hari saya bayar. Ini kebetulan lagi rekomendasi. Berarti untuk buat Gen Z nih ya, buat lagi Gen Z itu. enggak, maksudnya kita Gen Z Oh, ya. kadang ada yang memang lagi BU lah ya. Nggak usah. Kontennya Mas Gun memang selalu itu Iya, memang jurang ya. Gunawan itu memang setiap Gunawan. buat konten G-nya itu iya, setiap bikin konten itu mesti ada setupnya dulu. Iya, Nah, punchline-nya itu set gitu. Jadi teman-teman yang Seperti itu kan. enggak. Sebenarnya gini, untuk masalah kerja remote ya buat kalian Gen Z. tapi perlu dipahami dulu kerja remote itu kayak gimana. Mas? Iya, makanya makanya itu kerja jadi remote Iya, apa atau jual remote. gitu ya kan? Atau dikendalikan. remote Dikendalikan kayak Mungkin ini guys. mungkin perlu dijelasin gitu. Kerja remote ya buat ini Apa sih Mas bedanya sama freelance? Nah, mungkin Mas Helmi nih yang Kerja remote dulu dijelasin ya betul. Enggak. Sebenarnya saya tadi mau bilang kayak gini. Buat kalian nih yang mungkin pengen kerja remote, dalam arti kerja remote itu cukup membutuhkan Iya. laptop atau membutuhkan handphone gitu kan. Kalian kalau di daerah Barli Mas Cakep ya, Iya. kalian boleh ke sini. Nanti kita di sini ada tim di sini. Nanti kita syuting di area ini. Sebelah studio sebelah apa itu banyak banget. Mungkin ada yang jadi Pitching. ya, mungkin ada yang suka jualan ya. Jualan dalam arti Sharing ya selling apa namanya? Teks jualan itu loh yang apa? Dropshipper. dropshipper boleh, terus Oke. ads, Google Ads, advertising, Facebook Ads segala macam bisa di sini. Jadi buat kalian yang bingung daripada mati untuk liburan, kayak tadi mati itu gara-gara nggak punya waktu guys. Jadi mungkin kalian bisa ke sini. Ini juga nih pakar freelance. pakar ini ya. Ini pakar freelance. Report lah. Kadang free kadang report. Ini sebenarnya kontennya kurang jelas ya. Nah, justru itu yang menjadi nilai tawar. Enggak, tapi ini apa namanya? Terlalu lari-lari. Iya, langsung loncat karena ini bener-bener nggak ada briefing dan ini bener-bener satu tinggal dipasang kamera langsung syuting tanpa ada briefing. Itulah menjadi kelebihan. Enggak, sebenarnya gini. Kita sudah Studio ya. Gurun sukses channel. Oh iya, aku masih nulis
Namanya kamu dari zaman TAP itu namanya Gunawan Sukses. Wih, bekas dong. Terus kamu langsung. Iya, dan alhamdulillah memang nama itu adalah doa ya. Doa, ya itu penting banget nih buat ya teman-teman ya semoga Afirmasi ya? Afirmasi betul sekali. Afirmasi itu bisa diterapkan ke nama mungkin mau ke apa ya? Iya. Banyak banget selebgram itu afirmasinya di nama. Betul, karena juga ganti nama kan dilakukan oleh banyak. Arahnya tahu ini. Dari M jadi J. Yang tadinya sakit-sakitan mungkin ganti nama bisa jadi presiden gitu. Bukan, jadi raja. Wow, RT iya. Waduh, kok bisa ke situ orangnya? Udah langsung ganti politik Gun. Ya, isu politik mau diangkat ikut isu politik. Ya karena sekarang itu lagi hangat banget mas. Ya, gimana? Teman-teman juga mesti paham betul ya. Teman-teman Gen Z juga harus secara ini ya normatif ya. Aku bilang mesti kalau bukan kita, ya pasti bangsa kita sendiri itu nggak akan pernah maju sesuai dengan harapannya. Karena satu suara kan satu orang ya. Maksudnya mau kamu profesor kayak, mau kamu itu seorang guru, mau kamu seorang Kuproy. atau apapun itu, ya mereka punya nilai yang sama, gitu. Padahal mungkin secara pola pikirnya, secara kemampuan mereka itu menganalisis itu kan berbeda. Nah makanya Gen Z juga harus melek politik. Iya, apalagi pemilih kan rata-rata dari Gen Z. Nih, ngomong-ngomong politik nih ya, ini pendapat pribadi aja nih ya. Sekarang itu lagi hangat banget masalah dinasti politik. Kok langsung Kirain mau ke pilkada, karena tadi aku tuh bahasnya itu tentang vote loh. Langsung ke dinasti kan ibaratnya kayak klimaks. Enggak nih. Kalau mau ngomong dinasti Warrior dulu itu loh maksudnya. Enteng-enteng dikit lah. Oh iya, yang terdekat emang itu ya. Pilkada ya. Oke, kita Dari konten langsung yang wah dah. Terus yang kedua wah. pilkada nih. Sekarang di sini kita lagi hangat-hangatnya masalah kotak apa? Kotak kosong ya. Kota kosong, betul. Untuk kotak kosong itu mungkin banyak yang nggak tahu kotak kosong itu apa sih? Oh saya juga masih tahu nggak? Apa Enggak sih, mungkin kalau sepengetahuan saya, karena selama ini kan kita mungkin ya teman-teman juga masih asing ya, belum pernah yang namanya pemilihan itu calon melawan kotak kosong. Iya. Nah itu maksudnya ini kotak kosongnya apa gitu? Nah, iya. Kamu tahu nggak? Kalau kita cermati dulu nih sebelum sampai ke kotak kosong ya, kita pakai scope yang lebih general atau helikopter view-nya. Bisa fenomena adanya kotak kosong itu kan karena calon itu hanya tunggal, akhirnya muncullah lawan kotak kosong. Betul. Nah, ini kan harus dicermati, kok bisa ada calon cuma satu doang di kabupaten kota ataupun di provinsi. Nah, ini kan fenomena yang baru, makanya kalau misalnya ditanya kok kotak kosong kayak gimana? Ya ini suatu hal yang asing karena belum pernah gitu kan di zaman-zaman pilkada sebelumnya nggak pernah tuh, maksudnya orang cuma satu tunggal calonnya. Nah berarti kan ada apa gitu. Kalau misalnya ditarik dinasti ataupun Raja Jawa, ya berarti kan ada satu hal tendensi yang mungkin masih asumsi dan opini aja. Tapi untuk mengarah ke sana lagi itu ada hubungannya nggak, Pak Isal nih? Ya sebenarnya mungkin itu indikasi ini sih ya, maksudnya sosok atau di daerah tersebut memang kekurangan figur untuk dinaikkan gitu. Pertama, kalau misalnya kita lihat fenomena yang skupnya lebih kecil, misalnya pilkades atau pilihan lurah lah misalnya ya, itu kan kalau misalnya nggak ada lawan, biasanya itu kita pakai saudara atau istrinya sendiri maju misalnya kan, dari suami istri. Berbayangan ya. Berbayangan Dari model seolah-olah ada lawan. Seolah-olah ada lawan, padahal ya udahlah, ya mau istrinya atau suaminya yang intinya menang ya tetap keluarga itu gitu kan. Nah, kalau sampai kotak kosong itu kan berarti sosok yang diadakan itu pun malah nggak ada juga. Gitu. Nah, kalau fenomena ini yang terjadi sekarang itu sebenarnya itu salah siapa ini? Ya mungkin ini ya, maksudnya orang yang mau nyalon kan tadinya banyak, setelah akhirnya mengerucut akhirnya lihat ini kayaknya potensi. Sambil kerja juga ya. Boleh. Ya inilah definisi Santai. freelance mobile ya. Freelance. Nah jadi Kerja remote. mungkin kayak gitu, apa namanya ya, intinya kekurangan figur pertama, terus kedua ya karena apa ya, orang-orang yang tadinya berniat untuk nyalon realistis gitu, kayak wah kayaknya kan kemenangannya itu tipis gitu, jadi ya udahlah mending mundur aja sekalian lah gitu. Nah
bisa jadi seperti itu, atau ada permainan-permainan lain yang masyarakat awam itu tidak tahu gitu. Bisa jadi kan ada calon yang udah kamu tak bayar sekian kamu mundur. Nah, Emang ada? tidak bisa denial. Jadi gini Mas Gun, kalau misal aku boleh berpandangan ya, soalnya tadi kan ada pandangannya dari Mas Faisal, terus kalau aku paling gini, kenapa kok bisa calon tunggal, kenapa kok bisa ada kotak kosong gitu kan? Sebelum ya kalau kotak kosong kan sebenarnya definisi sederhana kan, ya kita melawan selain si kandidat tersebut, dan kalau misalnya kotak kosong yang menang berarti kan kandidat itu tidak jadi dilantik, dan katanya sih kalau nggak salah ya kemarin itu kotak kosong yang menang itu nanti dipilih ada PJ. Iya. Gitu. Nah PJ ini bukan PJ yang sekarang menjabat, mungkin juga bisa PJ yang ditunjuk, ataupun bisa dilakukan pemungutan ulang. Ini juga kadang kan masih dinamika ya. Tapi kalau misalnya pemungutan ulang nanti biayanya gimana tuh? Nah iya, ada pun juga kan kemarin bolak-balik digodok-godok terus kan, direvisi terus. Cuma yang aku lihat ya, maksudnya aku cermati itu lebih ke berarti ada konsolidasi yang besar dalam sebuah partai sehingga mereka melakukan kolaborasi atau apa bahasa koalisi, melakukan koalisi yang akhirnya lawannya cuma satu. Kan ada partai yang ditinggalkan tuh satu, yang warna merah itu, yang munculnya ini jersey. Maksudnya merah. Ya kan, ya teman-teman bisa cek aja lah pilkada di Jakarta contohnya. Iya. Itu kan sebelum kemarin undang-undang pilkada itu diresmikan, itu kan lawannya Pak RK itu kan cuma orang independen gitu kan. Dan partai yang besar, partai yang berwarna merah tadi itu ternyata dia ditinggalkan oleh koalisi. Iya, akhirnya bikin sendiri ya. Jadinya set partai. Nah, terus yang kedua ya mungkin tadi benar tidak adanya kandidat. Cuma malah menurutku sebenarnya kalau misalnya kita mencermati ya tokoh ataupun public figure ataupun SDM yang berkualitas, sebenarnya kita nggak kekurangan, tapi permasalahannya biaya politik itu mahal. Betul. Ya kan, ya itu karena tadi ya mungkin SDM dari si votersnya atau pemilihnya sendiri pun juga masih rendah, sehingga ya kamu kalau mau kita pilih ada nilai nawar apa gitu kan. Kamu kalau cuma minta dipilih nggak ada sembakonya ada. Iya ya, ini gitu kan. Ini emang apa ya? Ini sepertinya dari dulu susah di itu ya. Kayak menjadi sebuah kebudayaan gitu kan. Sudah mengakar lah ya. Sudah mengakar. Ini banyak banget nih netizen di Instagram ya yang bercanda dalam arti komen-komen iseng bercanda gitu. Iya. Boleh nggak? Kemarin tuh kasusnya gini, ada akun besar mengepost bahwa Kim Jong Un mengeksekusi ya. Iya. Karena menterinya itu gagal mengatasi banjir. Nah, komenan-komenan yang banyak bercanda itu boleh nggak kita pinjem? Itu nah seandainya kita membayangkan saja ya, seandainya bukan Kim Jong Un-nya tapi idenya itu kita adopsi beberapa bulan, kira-kira bagaimana nih? Kalau mau diadopsi di Indonesia? Iya betul, diadopsi di Indonesia misalnya idenya Kim Jong Un, ini kamu gagal membatas banjir, eksekusi, ya kan? Iya. Itu diterapkan dalam 1 bulan misalnya. Oh iya, nggak usah 1 bulan, 1 minggu DPR habis bos. Mau udah. Enggak, ini maksudnya DPR di Konoha. Iya, maksudnya DPR di sana, di Los Angeles sana. Iya, di negeri seberang, negara api. Iya, itu habis pasti. Tapi ini pun juga menurut aku ya, kita nggak bisa pakai kacamata perspektif satu untuk ya kayak tadi misalnya, wah ini ada konten di korut, semua itu pasti dieksekusinya tembak mati. Iya. Bahkan jangankan orang yang bersalah, orang kena penyakit corona jadi tembak. Jadi coronanya bingung gitu kan. Dia pun aduh nanti aku berdosa gitu kan. Cuma maksudku di Korea Utara tepatnya itu sangat kuat yang namanya pengaruh pemerintah. Makanya ada istilah itu pemerintah memang sengaja merekayasa atau pemerintah memang membrainwash rakyatnya. Makanya ini sebenarnya kalau kita ulik lagi apakah beritanya memang real benar, karena yang membuat beritanya sendiri pun atau yang menyiarkan beritanya sendiri pun juga
berita dari penyiaran pemerintah yang dimana mereka sering melakukan propaganda. Oh, gitu. iya, Jadi, iya, betul. jadi ya itu mungkin bisa jadi kayak wah iya ya Korut itu tegas banget gitu. Tujuannya kan untuk nge-framing. Nah ini nih, Rakyatnya itu- kita belajar dari Korea Utara ya, bahwa tegas itu mengakibatkan negaranya taat. Taat. Iya, ya kan kita lihatnya taat ya. Iya. Di sini tembak. Gitu. ya walaupun itu nggak tahu bener atau enggak ya, soalnya Rambutnya beda. nggak soalnya kan itu kita nggak tahu yang ditembak mana, nggak tahu ya, nggak pernah ada ya, Nggak ada. hanya berita aja ya. Nah tapi dengan adanya seperti itu, Iya. masyarakatnya jadi patuh taat ya. Betul. Nah di sini kalau saya lihat untuk menerapkan apa namanya kebijakan-kebijakan seperti itu yang kayak sedikit mengekang masyarakat, ada yang mungkin beberapa pihak merasa tersinggung, itu malah nggak apa bilangnya itu nggak demokratis ya nggak? Betul. Mau disamaratakan loh, misalnya mau di Iya. apa namanya itu, mau kayak di Korea itu bisa dibilang apa sih ya? Komunis. Ya, tapi kalau kan di sini kan kita mau biar orang-orang Sama rata sama menanggung. enggak, contohnya itu rumah ya. Di sini mau masyarakat Indonesia punya rumah semua, Ya. yang rumahnya apa itu yang mana? Rumah susun. Gubuk, Ya. hilangkan, gusur pinggir sungai, gusur, bikinlah rusun. Ya. Disuruh itu, tapi kan ketika dia paksa Iya. dengan tidak adanya tekanan tembak, dia bisa berani lawan dengan alasan demokrasi. Iya. Itu bagaimana itu? Ya itu menurut saya memang resiko demokrasi kan kayak gitu. Aku juga mencoba itu. Iya, maksudnya apa ya, demokrasi itu kan berarti kan kedaulatan ya atau Di tangan kekuatan rakyat. itu kan di tangan rakyat. Bukan di kita- tangan Mas Gun ya. Nah, bukan, apalagi di tangannya Raja Jawa. Nah, kalau di Korea Utara itu kan bukan demokrasi, itu makanya kan otoriter lah ya. Nah, ya misalnya kita mengesampingkan dulu beberapa bulan Iya. demokrasinya diganti otoriter, kira-kira apakah jadi bersih, jadi hebat itu Nah, negara kita? mungkin di beberapa daerah kalau diterapkan semacam itu bisa better sih. Maksudnya untuk yang apa ya, kayak masyarakat yang ngeyel gitu kan. Harus ikut, nggak ikut tembak? Iya. Kasarnya gitu ya. Ya walaupun tembak ke penjara lah. Selama pemerintah itu punya solusi yang baik buat rakyatnya dan memang goal dan tujuannya itu baik, harus dengan cara memaksa pun itu nggak masalah. Kayak contoh, kayak apa ya, contoh kebijakan yang sebenarnya sejauh ini sih di Indonesia nggak ada kebijakan yang memaksa lah ya. Iya. Contohnya kayak vaksin lah Oh misalnya. ini lagi bicara Indonesia, aku lagi bicara mana? Kira New Zealand ya. Iya. Maksudnya selama ini sih sejauh yang aku tahu kayaknya di Indonesia nggak ada kebijakan yang memaksa atau yang sampai represif seperti itu ya. Cuma kalau memang endingnya atau goalsnya itu baik, pakai cara-cara seperti itu menurut saya nggak masalah sih. Kayak contoh pemukiman kumuh, misalnya pemerintah sudah punya solusi nih, menghilangkan pemukiman kumuh tapi direlokasi ke rumah susun, Ya. ya kan? Atau dibuatkan rumah yang bagus tapi orang maunya tetap rumah jelek aja segala macam. Nah itu mungkin bisa itu pakai Pemaksaan itu ya. yang agak Otoriter memaksa ya. gitu seperti itu. Cuma kalau misalnya asal gusur ya, tapi pemerintah tidak ngasih solusi kan, ya pemerintah juga wajib untuk dikritik gitu kan. Tapi kalau misalnya pemerintah sudah punya solusi ya kan, goalsnya sudah jelas apa segala macam, nah masyarakatnya yang masih ngeyel itu mungkin Nah, kita kan sekarang lagi membayangkan ya, seandainya yang tadi konsepnya itu kita mengadopsi pemikirannya si itu Korut itu diterapkan di sini. Maaf ya Mas. Oke. Saya sambil kerja. Oke, Kita- boleh. Kita enggak. Ya. Saya harus tetap Benar, cari Mas. duit. Benar, Mas. Oke. Karena kita juga bikin kontennya kan konten yang nirlaba. betul, karena kan uang lebih manis dari Iya, 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 iya. Enggak, karena dia kan kontennya pro bono. Pro bono Iya. nggak pro bono? Apa? Pro bono. Pro bono apa? Pro bono yang non komersil. Oh, gitu. Nah, ada istilahnya toh, non komersil. Jadi kalau biasanya jadi audiens. Oh, kalau aku sih membahasakan ini sebagai kerja bakti sih, Pak. Bukankah itu menjadi sebuah prinsip dari bangsa Indonesia kan, gotong royong? Oh iya, gotong royong, Ada betul. temen yang butuh kita gotong. Itulah kenapa masyarakat kita banyak Makanya teman-teman jangan lupa subscribe ini biar cepat monetize. Mas Gun, biar cepet-cepet Iya. bisa beli Lamborghini warna merah. nggak usah Lamborghini dulu lah, Mas. Minimal bisa nyangoni Ya. sumber lah. Mampus orang. Begitulah guys. Jangan apa-apa lah, masih Karena beruntung. kalau kita ngobrol sama apa yang cuma-cuma itu ya seperti ini, disambil kerja, disambil apa itu mainan. ngopi ya kan, tuh kan, enggak. Tuh. Berarti intinya kalau misalnya kita terapkan itu selama 1 bulan atau beberapa bulan atau beberapa minggu untuk menjadi baik itu
nggak semuanya ya, hanya tertentu tertentu daerah tertentu ya. Apa nih konteksnya lagi bahasa apa? Itu kan otoriter kalau diterapkan. Iya, kita mengadopsi otoriter iya, di iya. Indonesia. Kalau di Korea tadi kan kalau tembak gitu kan. Kalau kita menerapkan tapi misalnya tadi kita contohnya itu untuk rumah yang kumuh, kita terapkan otoriter. Kamu harus pindah sana, ini gusur. Nah, dengan dia mungkin yang tahu lah ya, Iya. itu apakah akan menjadi better atau gimana gitu. Iya. Ya kalau menurut aku gini ya, kita kan sebenarnya udah mengalami 7 kepemimpinan presiden yang berbeda-beda kan. Ada yang dia proklamator dari sipil, terus tapi berperilaku seperti kayak militer gitu kan. Pak Soekarno kan identik dengan lencana, dengan tongkat komando, dan juga dari sipil kan, bukan dari tentara gitu kan. Nah, terus yang kedua dari tentara, Pak Soeharto zaman memimpin sampai berapa puluh tahun, terus ada habis Soeharto, habis Habibie, baru Gus Dur, Megawati, ya kan sipil-sipil, terus SBY kembali ke militer, dan yang terakhir sipil Pak Mulyadi, Pak Jokowi maksudnya. Nah itu kan dengan berbagai macam kepemimpinan, menurut saya memang demokrasi itu ya suara di tangan rakyat. Cuma masalahnya rakyat yang seperti apa yang bisa menggambarkan sosok pemimpin yang adil, tegas, dan iya memang mereka itu hadir untuk rakyat gitu loh, bukan cuma sekedar aku butuh posisi kekuasaan, harta tahta, nanti ujungnya wanita gitu loh. Nah, ya memang harus rakyatnya berkualitas kalau kita mau bicara demokrasi sesuai sama yang misalnya kalau kita compare kayak negara demokrasi Amerika gitu kan, pasti kan selalu demokrasi katanya kan kesana kan negara-negara barat. Nah makanya apakah kita sudah sesiap Amerika dengan kualitas SDM-nya? Kalau belum, ya sebenarnya malah yang terbaik adalah khilafah. Makanya jelas gitu kan. Kita itu punya panutan Rasulullah, dan Rasulullah memang berada di zaman khilafah kan, kerajaan. Memang kerajaan itu sebenarnya bukan suatu hal yang salah. Berarti yang ini untuk Raja J itu udah tepat berarti ini. Tepat atau enggaknya kan tergantung dari konteksnya. Cuma maksudnya ini kan opini ya, asumsi kan. Maksudnya kalau demokrasi itu gimana? Cuma kan ada yang ngomong juga kalau kualitas pemimpin itu kan seperti hasil seperti yang dibikin gitu kan. Jadi ya itu ya salah satunya ya. Nah, dari ya kita juga. kalau raja kan khilafah atau kerajaan kan sebenarnya kan sudah ada di Indonesia. Ya. Di Jogja, Kesultanan kan. Dan dia kan raja gitu. Buktinya ya dengan dia selama itu memimpin, berarti kan dia juga harus gimana cara memikirkan rakyat, dan programnya juga berkelanjutan. Nggak usah bicara dari transisi Jokowi ke Prabowo, ya udah pasti karena satu orang dan terus akan berlanjut. Itu digaji sama itu ya? Satu orang Satu orang, iya. Kan dua. Programnya kan katanya kan Indonesia Maju kan, dan jilid keberlanjutan. Ya emang dari dulu kan harus seperti itu. Kalau opini saya, asumsi saya itu, perspektif saya, kalau kerajaan itu ya akhirnya tidak ada dinamika yang besar di bawah, maksudnya harus wah ini saking sama apa dan sebagainya, karena ada sosok yang memang dia diagungkan atau diinikan lah gitu, dihormati lah ya kan, layaknya seorang raja. Cuma ya berarti lagi raja ini harus punya rasa kebijaksanaan kepada rakyatnya gitu. Oke, ya walaupun kita udah dapat sesuai. Oke guys, ini mungkin kita terlalu berlebar-lebar, dan podcast kali ini tanpa konsep, jadi kayak gini guys, ngek gitu ya. Mungkin kalau berlanjut terus-terusan nanti malah tambah. Nah ya, kebetulan juga kebetulan anaknya Mas Gun malah bangun gitu ya. Ya sudah lah, kayaknya ini terlalu berisik ya. Jadi ini harus ditutup ya. Oke guys, buat kalian. Apa conclusionnya berarti Mas pembahasan gitu? Oh, kita nggak ada. Podcast ini tuh kesimpulannya tidak ada kesimpulan sendiri yang iya, silakan kesimpulan. Saya juga beberapa kali upload konten itu isinya hinaan. Tapi justru malah apa ini? Apa poinnya? Tidak ada di sini. Kita hanya ngobrol kan, nonton. Kalau suka ya like, kalau nggak suka ya like dan bilang. Tuh, pokoknya kalau kalian nggak suka subscribe, kalau kalian suka like gitu. Pilihannya cuma 2 guys. Kalau di situ komen. Nah, kalau komen itu kalau kalian suka dan pengen ini konten berikutnya apa gitu ya guys. Itu 3 opsi dipilih semua. Subscribe, like, komen. Itu mungkin memberi
Dampak yang berarti. dampak yang besar buat saya untuk melanjutkan konten-konten ini. Mungkin ya Views terbesar berapa mas? views terbesar dulu kena copyright tapi saya. Berarti ini harusnya viewsnya di atas ini. Itu dulu pernah Ini langsung Mana meledak. copyright tapi konten bukan podcast. Iya, karena ini ya potongan video Bigo ya. Itu sempat 1 juta view. Tapi hapus. Hah? Monetasi itu. Enggak. Menurut kan kalau copyright enggak berhitung. Mencoba untuk monet ya, cuma kan susah sekali. Foto yang mana lah. Makanya teman-teman harus support Mas Iya. Gun. Nanti KM lah ya. nanti kita mau mungkin kita kontennya itu banyak banget, nggak spesifik, nggak misalnya nggak cuma gadget, nggak cuma politik, nggak cuma Oh, ekonomi. review gadget juga. Ya kan saya bingung bikin konten apa. Ya apapun yang Ya, saya teman-teman lakukan, komen harus kasih apapun yang saya lakukan di Kasih sehari arahan lah ya. saya kontenin, termasuk kemarin ya yang saya kasih tips untuk cara menghasilkan, ya kan saya juga kasih itu. Pokoknya apapun yang saya lakukan dan saya mood bikin konten, bikin kayak hari ini aja nih kita bikin konten kan karena kita ketemu ya, udah lama nggak ketemu nih teman dekat-dekat kita, lama nggak ketemu akhirnya kita ngobrol tapi kita di di syuting gitu. Jadi jadilah podcast ini guys, oke? Tanpa lama-lama langsung dari kita tutup.